Selamat pagi, saya Febriani Safila bersama rekan saya Bayu Aji Triprasetyo dari kelompok DOSP 06. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum final project dengan mata kuliah Deterministic Optimization and Stochastic Processes dengan studi kasus yaitu optimalisasi lokasi pabrik dan efisiensi distribusi pada perusahaan Snackflow Innovations. Nah, lalu yang pertama di sini ada latar belakang di mana Snackflow Innovation ini berencana akan membuka pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Nah, pemilihan lokasi dipertimbangkan berdasarkan biaya produksi, bahan baku, dan distribusi ke pasar utama. Lalu adapun evaluasi dilakukan pada 4 lokasi di Arizona dan California dengan target kapasitas 20.000 ton per tahun. Tentunya ada tantangan yaitu meliputi fluktuasi biaya logistik dan persaingan pasar sehingga diperlukan pendekatan analitis berbasis data untuk solusi optimal dan keberlanjutan bisnis. Nah, lalu selanjutnya di sini ada metodologi di mana analisis dilakukan menggunakan pemrograman linear berbasis Excel solver untuk menentukan lokasi pabrik yang paling efisien. Nah, adapun beberapa tahapan meliputi yang pertama di sini ada pengumpulan data terkait bahan baku, transportasi, dan produksi. Lalu ada pemodelan matematis dengan fungsi tujuan dan batasan kapasitas. Lalu ada optimasi dengan solver menggunakan metode simplex LP. Lalu ada analisis sensitivitas terhadap kenaikan tarif dan permintaan. Lalu yang terakhir di sini ada evaluasi sistem antrian untuk menentukan jumlah staf optimal dalam pemrosesan pesanan. Nah, selanjutnya di sini ada analisa data. Kita masukkan terlebih dahulu slide information and material shipping cost, lalu dimasukkan dulu data produk ingredients mixnya, lalu data tabel distances between plant and customer, lalu ada juga demand information. Nah, pengumpulan data inti ini dalam analisis lokasi pabrik Snackflow Information mencakupi biaya produksi, kebutuhan bahan baku, permintaan pelanggan, dan biaya distribusi. Lalu pada evaluasi dilakukan pada 4 lokasi potensial untuk menentukan pilihan paling efisien berdasarkan kapasitas produksi 20.000 ton per tahun dan pengoptimalan biaya logistik. Nah, lalu di sini ada modeling matematika di mana menggunakan rumus minimize Z yang tertera pada slide. Lalu di sini juga ada beberapa simbol yaitu misalnya Z adalah total biaya yang akan diminimalkan, lalu I dilambangkan dengan indeks lokasi pabrik, lalu J indeks pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian constraint. Yang pertama yaitu ada demand satisfaction dengan rumus seperti ini. Nah, di mana ini digunakan untuk memastikan bahwa permintaan pelanggan untuk setiap jenis produk terpenuhi sepenuhnya. Lalu non-negativity, tidak ada kuantitas negatif yang diperbolehkan untuk produk. Nah, lalu ada plan capacity limit. Nah, setiap produk yang dipilih tidak boleh melebihi total output yang tadi sebesar 20.000 ton per tahun. Lalu ada batasan ketersediaan bahan baku di mana rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke formulasi model LP, di mana dilakukan pada langkah pertama yaitu melakukan struktural penjumlahan data demand dari customer. Nah, ini semua datanya di input,
Pada tabel 1 ini, informasi lokasi dan biaya pengadaan material, memuat biaya pembelian tetap untuk tiap lokasi produksi, lalu mencangkup biaya pengadaan bahan baku utama seperti corn, wheat, potato untuk produksi. Lalu selanjutnya di sini ada langkah kedua yang dilakukan, yaitu perhitungan kebutuhan bahan mentah berdasarkan tabel 2, yaitu komposisi produk, dan tabel 3 informasi permintaan pelanggan, di mana perhitungan ini dilakukan untuk menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan dalam produksi berdasarkan permintaan pelanggan dan komposisi tiap produk. Lalu komposisi dalam bahan tiap produk ini meliputi persentase bahan dalam tiap tipe produk sudah ditentukan dalam tabel 2, seperti ada corn, wheat, dan potato. Lalu pada menghitung kebutuhan bahan berdasarkan permintaan itu, permintaan tiap produk tersedia pada tabel 3. Nah, lalu selanjutnya yaitu pada langkah ketiga, perhitungan kebutuhan bahan mentah berdasarkan permintaan konsumen. Nah, menentukan kebutuhan bahan mentah untuk setiap perusahaan konsumen. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan total kebutuhan bahan mentah yang diperlukan untuk memenuhi permintaan produk dari masing-masing pelanggan. Perhitungan didasarkan pada persentase komposisi bahan dalam tiap jenis produk serta jumlah permintaan dari setiap perusahaan konsumen. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bayu. Baik, selanjutnya formasi model LP untuk langkah 4, menyiapkan tabel optimasi untuk Excel Solver. Pada tahap ini, tabel disusun sedemikian rupa untuk dioptimasi menggunakan Excel Solver dengan mengacu pada tabel 1 berupa informasi edukasi, kemudian ada kebutuhan bahan mentah, kemudian ada tabel 4, yaitu jarak pengiriman. Selanjutnya, langkah 5, penentuan objektif dan constraint dalam optimasi produksi. Dalam solver parameter kita menetapkan objektif, yakni meminimalkan total biaya produksi dan distribusi yang dihitung dari jumlah produksi setiap lokasi dan biaya transportasi ke pelanggan. Untuk constraint satunya, total permintaan pelanggan Jones, Zetco, dan Squarky tidak boleh melebihi kapasitas maksimum produksi, yakni 20.000 ton per lokasi. Kemudian ada constraint 2, produksi dari semua lokasi Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona ke Jones harus sama dengan permintaan Jones. Constraint 3, produksi dari semua lokasi Zetco harus memenuhi total permintaan Zetco. Adapun constraint 4, produksi dari semua lokasi ke Squarky harus sama dengan permintaan Squarky, dan seterusnya. Selanjutnya adalah hasil analisis dari optimasi dari Excel Solver. Dalam data yang dicantumkan di sini didapatkan dari menghitung biaya pengiriman bahan baku seperti corn, wheat, dan potato dari masing-masing site location untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan total berat bahan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian dihitung biaya produksi produk ke pelanggan berdasarkan jarak pengiriman dan total berat produk yang dikirim dari setiap lokasi produksi ke perusahaan konsumen. Dari hasil pemrosesan Excel Solver menunjukkan bahwa total biaya operasional yang mencakup pembelian lokasi, produksi, serta biaya pengiriman bahan mentah dan produk mencapai 1 juta sekian per tahun. Biaya ini merupakan hasil dari perhitungan sistematis berdasarkan faktor-faktor produksi dan logistik yang dioptimalkan. Selanjutnya, untuk analisis sensitivitas, ada reduce cost, menunjukkan bahwa lokasi produksi yang tidak digunakan dalam solusi optimal memiliki biaya yang lebih tinggi untuk memenuhi kontribusi dalam produksi. Contohnya, Yuma memiliki reduce cost tertinggi, yakni lebih dari 6,3, yang menunjukkan bahwa Yuma adalah model produksi saat ini yang paling tidak efisien. Kemudian ada shadow price, menjelaskan dampak perubahan permintaan pelanggan setiap dari total biaya. Contohnya, penambahan 1 unit permintaan dari Jones meningkatkan biaya sebesar $100 sekian. Sementara
penambahan 1 unit dari Square Key meningkatkan biaya sebesar $29 sekian. Kemudian ada allowable increase dan decrease. Memeriksa batasan toleransi perubahan dalam biaya transportasi dan produksi sebelum hasil optimasi berubah. Contohnya, Fresno dapat mengalami kenaikan biaya hingga 3% sebelum keputusan alokasi produksi berubah. Selanjutnya, untuk sistem antrian MMS sendiri, analisis ini dilakukan untuk mengukur efisiensi sistem pemrosesan dengan pesanan dengan membandingkan jumlah staf operasional dalam model antrian MMS. Perbandingan dilakukan dengan skenario 5 staf, 4 staf, dan 3 staf guna menentukan apakah pengurangan jumlah staf dapat dilakukan tanpa menurunkan kualitas layanan atau enggak. Dan untuk parameter sendiri, ada tingkat kedatangan pesanan dengan lambang lambda, yakni adalah 20 pesanan per jam. Kemudian ada waktu-waktu rata-rata untuk satu layanan adalah 4 menit. Kemudian kapasitas pelayanan per staf adalah 15 pesanan per jam. Untuk jam operasional harian adalah 8 jam. Biaya tenaga kerja adalah 40.000 per jam per staf. Biaya akibat waktu tunggu pelanggan adalah 15.000 per jam. Selanjutnya, ini untuk skenario 5 staf menggunakan software POM-QM. Penggunaan 5 staf memberikan kapasitas pemrosesan sebesar 75 pesanan per jam, jauh melebihi tingkat kedatangan 20 pesanan per jam. Ini memastikan waktu tunggu minimal dan layanan pelanggan yang optimal. Tetapi, skenario ini memiliki biaya tenaga yang tertinggi, yakni 1.600.000 per hari, dibandingkan dengan opsi lainnya. Jika prioritas utama adalah kecepatan layanan dan pengalaman pelanggan, maka opsi ini sangat direkomendasikan. Selanjutnya, skenario 4 staf dengan kapasitas 60 pesanan per jam. Skenario ini tetap mencukupi untuk menangani permintaan 20 pesanan per jam dengan biaya tenaga kerja 1.280.000 per hari, lebih hemat 320.000 dibandingkan 5 staf. Waktu tunggu masih rendah dan tetapi memerlukan pemantauan jika permintaan bisa berubah atau meningkat. Selanjutnya, skenario untuk 3 staf. Disimpulkan dengan kapasitas 45 pesanan per jam, skenario ini masih mampu menangani permintaan 20 pesanan per jam, tetapi menyebabkan waktu tunggu pelanggan meningkat. Biaya, kemudian biaya untuk biaya tenaga kerja sendiri, yakni lebih hemat 960.000 per hari. Namun, risiko keterlambatan layanan dan ketidakpuasan pelanggan akan lebih tinggi daripada skenario sebelumnya. Jika efisiensi biaya menjadi prioritas utama, maka skenario 3 staf dapat dipertimbangkan. Tetapi jika kualitas layanan lebih diutamakan, jumlah staf yang lebih banyak akan lebih direkomendasikan. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan rekomendasi optimasi produksi dari perusahaan Snack and Flow sendiri, yakni 1. Snack Flow Innovation memilih Fresno dan Tucson sebagai lokasi produksi yang paling efisien, sementara Yuma dan Pomona tidak dianjurkan karena biaya operasional yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kenaikan tarif pengiriman $0,2 per ton meningkatkan biaya distribusi 72%, dan jika ditambah permintaan 10%, total biaya operasional naik sebesar 85,2% menjadi $1.500.000 sekian, menunjukkan dampak besar biaya transportasi. Kemudian yang ketiga, dalam analisis staf, 4 staf adalah opsi paling optimal karena keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan dibandingkan 5 staf dengan biaya yang lebih tinggi, atau 3 staf untuk waktu tunggu yang lebih lama. Kemudian, Snack Flow perlu mengevaluasi secara berkala modal, transportasi, negosiasi tarif, dan optimalisasi produksi untuk mengurangi dampak kenaikan biaya dan mempertahankan desa. Untuk disclaimer sendiri, dari analisa keseluruhan Snack Flow Innovation sendiri tidak mencakupkan seperti biaya dari geografis tertentu seperti pajak, kemudian regulasi pemerintah untuk pemerintah lokal setempat dan internasional.
Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.